Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang kami bersyukur, kami berterima kasih karena Kau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, dan Kau selalu baik. Selamanya Kau baik bagi kami. Sewaktu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati kasih dan kemurahan, jadi kerinduan dalam hidup kami terus senantiasa ada bersama-Mu Tuhan. Diam di rumah-Mu, diam di bait-Mu seumur hidup kami. Haleluya, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali masyarakat, satu hal yang kami rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari diperlakukanmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta,
baik satu hari di padamu daripada 1000 hari di tempatmu. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidupku, yang menikmati semua kemurahan-Mu. Baik, amin. Lebih baik satu hari di padamu daripada 1000 hari di tempatmu. Memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, yang menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di padamu daripada 1000 hari di tempatmu. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, yang menikmati semua kemurahan-Mu. Yang menikmati semua kemurahan-Mu. Yang menikmati, yang menikmati semua kemurahan-Mu.
Sebab lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab indah hadiratmu, ada nama sukacita dalam hadiratmu. Ada ketenangan, ada ketentraman dalam hadiratmu. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Allah yang ajaib,
dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Ya Allah, ya Allah. Terpuji nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam-Mu kami aman, hanya di dalam-Mu kami tenang, hanya di dalam-Mu kami sukacita, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhan. Sebab di dalam-Mu ada segala yang kami perlu. Bahkan Engkau lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau mengasihi kami. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau menggembalakan hidup kami. Engkau menuntun melangkah kaki kami dalam kebenaran-Mu. Engkau menyegarkan jiwa kami dengan janji-janji firman-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima
Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku Kau gembala kami, Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, sebab Kau sertaku, sebab Kau sertaku. Amin. Dalam-Mu, damai-Ku dapat. Dalam-Mu, sukacita-Ku. Dalam-Mu, aku dalam-Mu, Yesusku. Engkau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau dalam-Mu, damai-Ku dapat. Dalam-Mu, sukacita-Ku. Dalam-Mu, aku mau Yesus. Dalam-Mu, damai-Ku dapat. Dalam-Mu, sukacita-Ku. Dalam-Mu, aku penuh. Dalam-Mu, Yesus. Dalam-Mu, Yesus. Dalam-Mu, Yesus. Sungguh hanya di dalam-Mu Yesus kami boleh menikmati damai sejahtera, menikmati ketenangan, bahkan sukacita di dalam segala keadaan. Karena hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang kami alami, oleh apa yang terjadi di sekeliling kami. Tapi hidup kami ditentukan karena Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau.
dan kami boleh menikmati hari-hari hidup kami di dalam-Mu Yesus Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi ini. Dan kami mau siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami, sehingga kami percaya dan kami melakukan firman. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyung. Oke, selamat pagi teman-teman. Bersyukur pagi ini bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih juga buat Pak Eri dan teman-teman beri kesempatan untuk boleh berbagi hidup. Kita masuk di 1 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 34. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan dengan judul perikop para pembesar Salomo dan para kepala daerah. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya: Azaria bin Zadok menjadi imam, Elihoreb dan Ahia, anak-anak sisa, menjadi panitera negara, Yosafat bin Alihud menjadi bendahara negara, Benaya bin Yoyada menjadi panglima, Zadok dan Abiatar menjadi imam, Azaria bin Nathan mengawasi para kepala daerah, Zabud bin Nathan seorang imam menjadi sahabat raja, Abisar menjadi kepala istana, Adoniram bin Abda menjadi kepala Rodi. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya. Adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Inilah nama-nama mereka: Ben-Hur di pegunungan Efraim, Ben-Deker di Makas, di Salbim, di Bet-Semes dan di Elon Bet-Hanan. Ben-Hesed di Arubot, wilayahnya ialah Sako dan seluruh tanah Hefer. Ben-Abinadab memegang seluruh tanah Bukit Dorn, dan Tapat binti Salomo menjadi istrinya. Baana bin Ahilud memegang tanah Megiddo dan seluruh Bet-Sen yang di sebelah Sartan, di sebelah hilir Gizel dan Bet-Sen sampai Abel Mehola sampai ke seberang Yokmeam. Selanjutnya Ben-Geber Ramot Gilead. Wilayahnya ialah Hawat Yer yang di Gilead. Yer adalah anak Manasye, juga wilayah Argot yang di Basam. Dipegangnya 60 kota besar, berpagar tembok dan berpalang pintu tembaga. Ahinadab bin Igido memegang Mahanaim. Selanjutnya Ahimab bin Naftali, ia juga mengambil seorang anak Salomo menjadi istrinya, yakni Basmat. Selanjutnya Baana bin Husay di Huser dan di Alot. Lalu Yosafat bin Paruah di Isakar dan Simei bin Ela di Benyamin. Geber bin Uri di tanah Gilead memegang tanah Sihon, raja orang Amori, dan tanah Ok, raja Basan. Dan dialah satu-satunya kepala daerah yang ada di tanah itu. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Perikop kedua, kebesaran Salomo. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin, dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemuk dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa kijang, rusa dandi dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini
di sebelah sini Sungai Efrat, mulai dari Tifsa sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah Sungai Efrat. Ia dikarunia damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dan sampai Barseba seluruh hidup Salomo. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda tezi dibawa mereka ke tempatnya, ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol, sebab ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upati dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Saya baca berkali-kali ayat di satu Raja-Raja ayat 4 ini. Pertama saya bingung itu. Di perikop pertama itu kan menceritakan tentang kebesaran Salomo ya. Jadi dia mempunyai bawahan yang begitu banyak, tertata rapi dengan hikmatnya yang saya dapat itu. Dia karena diberi hikmat Tuhan yang luar biasa, dia bisa sampai menyusun satu manajemen gitu ya. Jadi ada 12 panglima dia atau orang-orang besar yang di bawah Salomo yang mereka bertugas untuk menyediakan semua makanan ya kebutuhan sehari-hari lah termasuk orang yang ada pada zaman itu. Yang saya dapat pertama saya bingung tapi terakhir saya dapat setelah dibaca-baca itu apapun yang Salomo dapat betapapun hebatnya dia semua itu yang dia alami itu semua karena ya kasih karunia sama anugerah dari Tuhan, bukan hebatnya. Karena apa? Karena hikmat yang dia dapat, kepintaran yang dia dapat, semua itu datang dari Tuhan, bukan karena kepintaran dia. Karena di situ ada disebutkan tadi, dan Allah memberikan Salomo di ayat 29 itu ya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran di pasir laut. Jadi semua itu saya lihat apa yang Salomo miliki di ayat 1 Raja-Raja 4 ini, semuanya itu bukan karena hasil jeri lelah dia. Semua itu karena anugerah dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia sehingga dia bisa menjadi seperti itu. Ya, sama dengan yang apa yang kita alami ya, atau saya alami itu ya. Terkadang kita merasa hebat, sombong, luar biasa, keras hati, ditegur nggak mau. Itu dulu itu tipe saya itu. Sebelum saya bertobat itu pokoknya ya apalagi dalam hal berbisnis ya. Sales datang kita rasanya kok eh, kalau ada yang nggak serak di hati rasanya agak sombong. Padahal apa yang kita miliki di sini saya lihat semua itu karena anugerah dan kasih karunia Tuhan gitu loh.
Itu hal pertama yang saya dapat. Jadi ya maksudnya ya jangan sombong gitu kan. Meskipun kita sudah mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, jangan sombong. Itu hal pertama. Karena semua itu saya tekankan lagi bukan hasil jerih lelah kita, tapi karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saya lihat di sini Salomo itu meskipun dia pintar, dia pandai, dia tidak pelit ya untuk berbagi ilmu. Siapapun yang datang yang meminta nasihat dia, itu dia bersedia untuk sharing lah. Sehingga semua orang yang ada raja-raja yang ada di sekelilingnya pada saat itu datang meminta pendapat dia. Ya kan? Dan juga saya lihat di sini sama seperti kita pada saat kita berbagi ilmu kepada orang lain, saya percaya ilmu itu tidak akan habis gitu loh. Kepandaian atau hikmat itu nggak pernah habis. Terus ada dan terus ada. Makanya ya saya sering sampaikan juga pada saat kita di Komsel atau kita sharing firman di komunitas. Pada saat kita datang, kenapa terkadang kita jenuh ya mau ke Komsel. Yang saya dapat itu pada saat kita ke Komsel, kita mencari sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, bukan untuk memberikan sesuatu. Lambat laun kita pasti akan jenuh. Tetapi kalau motivasi kita ke Komsel atau ke komunitas untuk memberikan sesuatu atau hikmat yang Tuhan berikan kita di dalam membaca firman Tuhan, kita sharingkan di Komsel, kita akan semangat gitu. Dan saya percaya tidak akan habis karena setiap minggu kita pasti mengalami perjumpaan pribadi, pertemuan dengan Tuhan yang kita alami sehingga kita bisa sharingkan di Komsel. Jadi dua hal itu yang saya dapat Pak Eri ya. Yang pertama itu kepandaian atau kepintaran kita, hikmat kita itu semuanya datang dari Tuhan. Kedua ya jangan pelit berbagi ilmu atau hikmat, yaitu datang ke Komsel dengan tujuan ya untuk memberikan sesuatu, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi ya kalau kita bisa mendapatkan sesuatu ya puji Tuhan jauh lebih dahsyat lagi gitu. Tetapi ya bagi saya Komsel itu kalau kita memberikan sesuatu kita pasti tidak akan bosan, tidak akan pernah jenuh dan kita pasti akan berapi-api. Nah, saya tutup dengan satu apa yang saya lihat di sini. Mungkin kita tidak mungkin akan mencapai kepintaran seperti Salomo, ya kan yang begitu dahsyat dalam kehidupannya. Tapi percayalah, pada saat kita datang ke Komsel, kita sharing firman Tuhan, semua itu bermanfaat bagi rekan-rekan kita yang hadir. Jadi tiga hal itu yang saya dapat, Pak Eri. Mungkin teman-teman lain bisa tambahkan atau mengalami sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Buyung. Jadi pagi hari ini tentu melalui kisah Salomo yang hidupnya memang apa spektakuler karena jadi satu pribadi yang diberkati Tuhan dengan hikmat dan tentu kenapa kita tahu dasarnya kemarin itu kerendahan hati. Salomo tidak meminta hal-hal yang hanya untuk memuaskan dirinya sendiri, tapi yang diminta Salomo adalah sesuatu untuk dia memimpin bangsa yang besar untuk orang lain. Sehingga seperti poin yang kedua yang tadi Pak Buyung sampaikan, apa yang kita terima dari Tuhan dengan cuma-cuma, maka berikanlah itu dengan cuma-cuma. Jadi hari ini kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang ada pada kita hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan, dan kita mau terus belajar bersyukur. Dan yang kedua tentunya apa yang sudah kita terima, ya mari berbagi. Dan salah satu praktek nyata yang harus kita praktekkan ya seperti yang Pak Buyung tadi katakan. Kenapa ada begitu banyak orang jenuh, bosan,
ketika bertemu di dalam komunitas rohani. Ya, karena orang datang hanya ingin mendapatkan sesuatu terus, dan ketika apa yang dia pikir harusnya dia dapat dan tidak dapat menurut ukuran standar ekspektasi dia, ya dia mulai jenuh. Kalau terus lama-lama kecewa dan lama-lama mundur. Nah, makanya milikilah sikap hati yang murah hati. Dan seperti sepanjang tahun ini kita belajar bagaimana kita murah hati. Dan murah hati itu kan memberi dan bukan hanya bicara soal materi, berkali-kali saya harus ingatkan. Tapi hal yang harus bisa selalu kita bagi itu adalah apa yang kita terima dari Tuhan, hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, firman Tuhan. Dan tentu banyak hal yang Bapak sediakan. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah memberi. Seperti apa yang tadi Ko Buyung sampaikan, apa yang dilakukan oleh Raja Salomo. Dia nggak pelit, sehingga semua raja-raja datang kepadanya. Tentu kalau dia pelit ilmu, dalam tanda kutip, dari mulut ke telinga pasti akan terdengar dan tidak akan banyak orang yang datang kepadanya. Justru karena dia murah hati, dia mau berbagi ilmu, dia mau berbagi hikmat. Karena tentu tadi yang dikatakan yang datang itu kan raja-raja. Nah, orang melihat hidup kita, orang melihat keberhasilan kita di dalam memimpin rumah tangga, di dalam memimpin usaha. Orang akan melihat hal itu dan orang akan datang kepada kita. Dan pesannya adalah jangan pelit berbagi ilmu, Bapak Ibu. Jangan mempunyai spirit takut tersaingi. Karena ketika kita memberi, kita kosong, kita akan semakin diisi. Ketika kita memberi, kita kosong, kita akan semakin diisi. Akan ada hal-hal baru terus yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan yang kata pentingnya yang tadi yang saya tangkap dari apa yang Pak Bung katakan, hidup kita akan bergairah, Bapak Ibu. Hidup kita ini nggak akan pernah jenuh dan bosan. Kan seperti tanah itu kalau kering, diresap, baru bisa terima meresap air lagi. Tapi kalau tanah itu sudah sampai titik jenuh, ya sudah. Nggak akan bisa menerima dan nggak bisa menampung air itu lagi. Nah, begitulah hidup kita. Coba Bapak Ibu kita cek hidup kita. Apakah hidup kita masih punya gairah hari ini? Baik di dalam rumah tangga, baik di dalam bekerja, baik di dalam melayani. Masih nggak punya gairah hari ini? Atau kita sudah bosan, udah jenuh, kalaupun kita lakukan hanya sebatas rutinitas, sehingga rasanya kita selalu pengen teriak, mau healing lah, mau inilah, karena kita bosan, jenuh. Nah, coba periksa hidupmu. Jangan-jangan selama ini kau hanya menerima dan kau tidak pernah menyalurkan. Engkau menjadi seperti laut mati yang di dalamnya nggak ada kehidupan. Karena kenapa disebut laut mati? Ya karena di dalamnya nggak ada kehidupan. Beda dengan Danau Galilea yang menerima aliran yang sama dari Sungai Yordan. Tapi di dalam Danau Galilea ada begitu banyak kehidupan karena dia mengalirkan kembali apa yang dia terima. Jadi hari ini mari belajar seperti apa yang Pak Boyong tadi sampaikan. Di satu sisi kita bersyukur karena semua yang kita punya itu datangnya dari Tuhan. Tapi yang kedua, jangan tahan di dalam diri kita sendiri semua yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Tapi mari belajar untuk berbagi dengan murah hati. Sekali lagi karena saya percaya itulah yang akan membuat kita bergairah dalam hidup. Jadi pesan saya hari ini coba cek hidupmu. Masih punya gairah nggak? Atau kau hanya jalani hidup itu hanya sebatas rutinitas, melayani rutinitas, konser rutinitas, hidup segan, mati tak mau. Ya mari bertobat hari ini. Punya spirit memberi, berbagi. Perjumpaan kita dengan Tuhan, itu yang perlu kita bagi. Hikmat yang Tuhan beri kepada kita, itu yang perlu kita bagi. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Buyung. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan sesuatu.
apa yang Bapak Ibu dapat. Ayo mulai praktek hari ini. Jangan cuma terima supaya nggak bosan. Jadi kenapa yang lain sudah bosan? Itu tadi karena cuma dengerin. Aduh, kalau nggak Pak Heri, Pak Boyo, Pak Ramli, Pak Simon, Hengki, itu lagi. Ada itu lagi yang ngomong. Nah, giliran dikasih ngomong nggak mau. Kan susah. Akhirnya hilang gairah sendiri. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada ya sudahlah. Saya beri lagi kepada Hengki lah. Dan Bapak Ibu bertahanlah sampai akhir. Ya, terima kasih Ke Buyung. Mari kita tutup dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan, nanti ditutup Ko Buyung. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah menyelesaikan koramdio kami ya Bapa. Kami percaya setiap pujian, setiap penyembahan, setiap firman yang kami dengar, biarlah itu selalu mengubah sikap hati kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami ya Bapa. Tuntun kami dalam kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa. Ajari kami akan kehendak-Mu bagi kami ya Bapa, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu dan layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berdoa terus Tuhan untuk anggota Koram ini Tuhan. Biarlah semakin hari semakin bersemangat, semakin hari semakin memiliki kemurahan hati, semakin bergairah dalam hidup rohani maupun jasmani Tuhan. Dan biarlah kami selalu memiliki hati yang berbelas kasihan terus-menerus Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermulakan bagi nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Berdoa untuk Pak Buyung Tuhan, biar Kau tambah-tambahkan hikmat, aku budi kuasa, kewibawaan ilahi dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan. Berkati doanya, berkati keinginan hatinya ya Bapa, berkati istri dan anaknya, berkati usahanya Tuhan, dan berkati seluruh pelayanannya ya Bapa. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Berdoa terus Tuhan juga untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Indonesia ini terus menjadi kebanggaan dunia ya Bapa. Menjadi bersatu terus Tuhan. Memiliki keadilan dan kemakmuran terus Tuhan. Berkati para pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden dan segenap aparatur negara Tuhan. TNI dan Polri biarlah dapat bersatu, memiliki roh takut akan Tuhan, memiliki hati yang mau murah hati Tuhan, dan biarlah Engkau menyertai Indonesia ini Tuhan. Makasih ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, buat pujian, penyembahan, dan firman yang Kau taburkan ya Bapa. Biarlah semua itu dapat berbuah dan buah itu tetap. Jika sebentar kami akan memulai aktivitas kami, Engkau boleh menyertai setiap kami Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berkati kegiatan kami dari pagi hingga malam Tuhan. Berkati juga seluruh karyawan kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan, senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat hikmat-Mu yang Kau curahkan dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu menyertai kami dari pagi ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Yung jalan pagi nih. Sebentar Pak, boleh lah Pak. Aku takut kaki ini kencang. Jalan sebentar boleh Pak. Pokoknya Ya. kalau rasa kencang